Halo Tricky People, balik lagi dengan gue Iki di channel The Trickster. So, di video kali ini gue akan mereview game Batman yang sebulan kemarin udah gue mainin nonstop selama 1 bulan, tiap hari ya. Hampir tiap hari main game ini dan testimoni dari gue sih sebetulnya game ini luar biasa ya. Impresi gue itu adalah pertama dari grafik luar biasa. Jadi emang si developernya tuh kalau nggak salah namanya tuh Rocksteady ya. Jadi developernya itu ternyata setelah gue baca-baca adalah salah satu anak perusahaan Warner Bros. Jadi emang kayaknya sih emang sengaja ya, mungkin khusus untuk Batman. Batman itu kan produknya Warner Bros. Jadi produknya mereka itu terutama mungkin di superhero emang sengaja dibuat oleh anak perusahaannya supaya ke satu mungkin hak cipta ya. Lalu yang kedua juga mungkin dari segi story, lalu dari segi detail-detailnya gitu ya, kayak skinnya, terus juga equipmentnya semua itu kan kita mau dapetin di mana. Kayak kita cuman misalkan developer lain ya, misalkan kita kan butuh datanya, nggak mungkin kita cuman istilahnya lihat di komik terus lalu juga kita fans berat misalkan cuman lihat di film atau mungkin kita ngikutin di toysnya atau apapun lah. Wajar sih kenapa si game ini sangat detail gitu dari segi grafiknya, mapnya, terus equipment Batman-nya itu yang luar biasa sih. Jadi equipmentnya itu emang bener-bener lengkap banget, canggih banget. Baru pertama kali ini gue tahu semenjak gue SD apa SMP, kayaknya dari SD deh udah ngefans banget sama Batman. Baru tahu kalau ternyata equipment Batman tuh gila, nggak hanya cuman mobilnya aja gitu. Ternyata detail-detail daripada si equipmentnya itu luar biasa sekali. And then dari story ya, kalau dari story sebetulnya gue tidak terlalu mendalami banget ya Batman. Tapi ternyata di Arkham Knight ini kita harus berhadapan dengan dua musuh yang sangat istilahnya mungkin rajanya ya, bosnya gitu. Yang pertama itu Arkham Knight, yang kedua itu ada si Scarecrow. Jadi ya kalian sebetulnya bisa lihat sendiri ya dari kalau kalian nonton dari part 1 sampai part 34 kemarin, harusnya kalian udah tahu lah storyline-nya seperti apa. Tapi intinya si Scarecrow ini ternyata memang dia tidak punya keahlian yang khusus ya. Memang ternyata dia tuh cuman mastermind aja, dan juga dia punya obat bius mungkin ya yang bisa melumpuhkan otak-otak atau mungkin imajinasi kita itu jadi kacau gitu, jadi kabur gitu ya, mabok lah istilahnya. Lalu Arkham Knight. Nah ternyata si Arkham Knight ini memang di reveal di scene yang di blok itu. Nah ini yang lucu, jadi ada 2 scene dan 2 misi yang diblok sama developernya, tidak boleh di-record gameplaynya oleh PlayStation. Gue nggak tahu sampai sekarang kenapa, apakah di PC bisa di-record atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi intinya di PS nggak bisa. Padahal gue udah coba turn offin wifi, masih aja tetap nggak bisa. Ya kayaknya emang wayahnanya emang tuh bisa gitu. Itu sih yang bikin kesel, karena sebetulnya gue pengen banget ngeliatin si klimaksnya ke kalian. Jadi sebetulnya gimana sih ceritanya ketika kita tahu siapa sih si Arkham Knight, lalu juga kita tahu sebetulnya Scarecrow gimana kita ngalahinnya, si Batman ngalahinnya kayak gimana. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana cara kita merekord block scene. Tulis aja di kolom komen di bawah. Terus gue pengen ngomongin apa lagi ya? Barusan ini udah grafik juga udah ya, grafik outstanding luar biasa untuk game tahun 2015. Emang tone-nya Batman tuh juara banget lah. Jadi dia tuh kebanyakan kan mostly scene-nya tuh gelap ya. Sangat gelap tapi nggak noise. And then permainan warna daripada si highlight hijaunya, terus juga warna-warna neonnya, reflektifnya, ya seolah-olah RGB tapi di dalam satu kota gitu. Tapi nggak norak dan nggak alay. Jadi itu yang salah satu yang gue suka dari si
Batman ini gitu. Lalu Batman juga kan superhero yang realistis ya. Yang maksudnya realistis tuh gini. Jadi kekuatannya masuk akal, juga story-nya juga sangat masuk akal sekali, villain-nya juga sangat masuk akal ya. Jadi orang jahatnya pun eh, istilahnya di dunia nyata pun mungkin ada gitu. Meskipun ya well tidak semua, tapi mostly rasional ya si apa cerita dan si karakter-karakternya. Well, apalagi ya? Jadi selama kurang lebih sekitar 17 jam gua main game ini. Tidak selesai semua misinya, masih ada misi tambahan juga ya, side mission. Ternyata kalau nggak salah 3 itu kurang lebih sekitar ada 12 misi lagi yang belum bisa gue selesaikan. Mungkin nanti kalau teman-teman di sini banyak yang request gue untuk menyelesaikan side mission daripada si Arkham Knight ini, mungkin gue akan ngelakuin di episode yang berbeda. Tapi untuk storyline, gue pengen berhenti di sini dulu sampai ke episode 34. Kita udahan dulu main Batman. Kita akan move ke game selanjutnya. Well, mungkin segitu aja yang bisa gue review. Terakhir untuk harga mungkin fluktuatif ya. Gue sendiri beli di PSN waktu itu 100.000 harganya, murah sekali, sungguh sangat murah sekali. Jadi emang si PSN ini tuh kan ngikutin market ya, kadang mahal kadang murah. Jadi kalau kalian lagi hoki mungkin kalian bisa juga dapetin game ini seharga 100.000 di PSN ya. Kalau Blu-ray disc-nya kalau nggak salah masih sekitar 200 sampai 250 ribuan. Jadi teman-teman di sini ya terserah apa yang mau beli Blu-ray disc silahkan, lalu atau misalkan pengen beli di PSN juga mangga. Lebih simpel ya, cuman sayangnya ya itu tidak bisa dijual lagi. Jadi kalau kalian udah bosan ya udah simpan aja di hard disk gitu. Well mungkin segitu aja video kali ini, review sedikit tentang Arkham Knight. Terima kasih banyak yang udah mengikuti. Teman-teman juga ya di sini subscribers yang mengikuti karena konten streetwear dan sneakers, jangan cabut, jangan kemana-mana karena mungkin gue akan bikin satu video di mana akan menjelaskan kenapa gue beralih konten menjadi konten gaming gitu. Dan bukan berarti konten gaming ini pun tidak menghibur dan tidak menyenangkan untuk ditonton kan gitu. Well, segitu aja mungkin video kali ini. Terima kasih banyak. Thank you very much for watching, and as always, don't forget to stay tricky.